Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Bu Sofi. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah baik Bu Sofi. Alhamdulillah. Oh iya, katanya Bu Yani hari ini mau melakukan kegiatan coaching ya? Betul sekali. Ya, sebelum nanti Bu Yani melakukan kegiatan coaching, maka ada beberapa hal yang harus kita diskusikan terkait dengan kegiatan coaching tersebut. Salah satunya adalah nanti Bu Yani sendiri apakah sudah sesuai dengan alur Tirta untuk kegiatan coachingnya? Kalau yang sudah saya rencanakan sudah dimulai dari tujuan. Saya akan meminta coach saya untuk merangkum tujuannya yang akan permasalahannya seperti apa. Kemudian saya akan mengidentifikasi masalah dari coach. Saya akan mencari tahu bagaimana permasalahan yang sesungguhnya. Kemudian saya akan R-nya rencana aksinya itu bagaimana. Jadi saya ingin menggali lagi pertanyaan tentang rencana yang akan dilakukan oleh coach itu sendiri, dan saya juga yang terakhir akan mengajukan pertanyaan tentang komitmen. Jadi tanggung jawab. Wah, benar-benar luar biasa Bu Yani. Jadi persiapannya sudah matang ya untuk kegiatan coaching yang nanti akan dilakukan Bu Yani bersama Bu Windy seperti itu. Dan tidak lupa nanti Bu Yani jangan lupa untuk menyematkan prinsip-prinsip dari kegiatan coaching, yaitu terkait dengan kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian juga memaksimalkan potensi yang ada seperti itu ya. Oke Bu Yani, apakah saya boleh bertanya? Boleh, silakan Bu Sofi. Ya, ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan kepada Bu Yani sebelum melakukan coaching. Yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin Bu Yani kembangkan kira-kira untuk kegiatan coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ini mengenai presence ya. Jadi kehadiran penuh. Jadi saya akan berusaha untuk menjadi pendengar yang baik untuk coach saya. Kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya supaya mendapatkan solusi yang terbaik. Oke. Yang bisa saya tangkap tadi ada 3 Bu ya, ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, sama memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu Yani kembangkan tadi, kira-kira mana yang mau Ibu lebih kembangkan lagi secara spesifiknya? Yang ingin lebih saya kembangkan lagi ini tentang mendengarkan aktif ya Bu Sofi ya. Karena saya ini kurang baik dalam mendengarkan ya, karena itu orang lain bercerita itu saya kok tiba-tiba ikut ingin bercerita gitu ya. Kemudian Iya benar-benar. akan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga saya bisa mengarahkan coach saya untuk mendapatkan solusi yang dia inginkan. Oke, luar biasa. Jadi ada 2 tadi, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan terakhir ini Bu Yani ya. Menurut Bu Yani, indikator mana yang Ibu inginkan untuk ketercapaian dari kegiatan coaching hari ini? Indikatornya tiga-tiganya ini masuk dari presence, dari mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi misalkan apakah saya itu fokus dalam mendengarkan cerita dari coach saya, jadi saya bisa mengarahkan solusi yang ingin digali lagi oleh coach saya, seperti itu Bu Sofi. Ya, sudah bagus Bu Yani terkait dengan persiapan kegiatan coachingnya. Semoga berhasil dan dilancarkan. Kira-kira untuk kegiatan coachingnya kapan ya? Kegiatan coachingnya ini nanti akan saya lakukan di jam ketiga ya Bu Sofi ya. Jadi 1 jam setelah ini nanti akan langsung bisa Bu Sofi observasi antara saya dengan Bu Windy kegiatan coaching hari ini. Oke, luar biasa ya. Saya tunggu ya Bu ya nanti untuk kegiatan coachingnya. Semoga berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang terbaik seperti itu. Terima kasih Bu Yani atas waktunya. Assalamualaikum.
Kenalkan, saya Sofi yang nantinya akan menjadi supervisor terkait dengan kegiatan coachingnya Bu Yani sama Bu Windy, gitu ya. Nanti izinkan saya untuk mencatat dan mendengarkan beberapa hal yang nantinya Bu Yani dan Bu Windy akan lakukan kegiatan coaching. Bu Yani sebagai coach dan Bu Windy sebagai coachee. Seperti itu ya Bu Yani ya? Ya, Ya, Bu ya. Sofi. Semoga berjalan dengan lancar dan silakan untuk dilakukan kegiatan coachingnya Bu Yani dan Bu Windy. Bu Windy kemarin sepertinya ngechat saya katanya mau ada yang dibicarakan ya Bu Windy. Iya, ini lagi ada sedikit ganjalan ini terkait permasalahan sama anak-anak. Jadi kayaknya butuh ngobrol sama seseorang gitu, Bu Sri. Dari obrolan ini nanti kira-kira apa yang Bu Windy harapkan dari percakapan kita hari Yang ini? nanti yang saya harapkan nanti kalau setelah kita ngobrol-ngobrol mungkin saya bisa sedikit lega gitu ya, atau mungkin nanti bisa kasih solusi gitu mungkin Bu Sri kepada saya gitu ya terkait permasalahan yang sedang saya hadapi gitu Bu. Karena anak-anak ini kayaknya ini akhir-akhir ini kok malah tidak mengerjakan tugas dari saya gitu loh Bu Sri. Akhirnya kan saya jadinya kadang emosi di kelas dan lain sebagainya gitu Bu. Berarti permasalahannya ini karena anak-anak tidak mengerjakan di kelas ya Bu Windy ya. Iya Kira-kira itu loh kan kan itu loh Bu Sri, kan saya kasih tugas, sudah saya kasih tugas. Kemudian anak-anak ini memang masih kelas 7 ya Bu ya. Jadi memang peralihan dari SD ke SMP gitu ya. Apalagi saya kan mata pelajarannya mata pelajaran bahasa Inggris gitu ya Bu ya. Jadinya anak-anak itu ketika saya kasih tugas loh, kok ada beberapa siswa yang tidak mengumpulkan gitu kan. Akhirnya kan saya jadinya emosi gitu loh Bu di kelas. Dan yang terkena emosi saya kan tidak hanya anak yang tidak mengerjakan saja, akhirnya berdampak kepada semuanya gitu loh Bu. Nah ini gimana ini Bu jadi Sri? kalau saya tangkap ini karena ada oknum gitu ya, mungkin ya bisa dibilang oknum. Tidak mengerjakan tugas akhirnya semua kena tugas gitu ya satu kelas ya Bu Windy ya. Ah, kira-kira Iya nih gitu sih Bu Bu Sri. Windy kondisi idealnya yang Ibu harapkan supaya tugas yang diberikan ke anak-anak itu bisa dikerjakan dan sesuai dengan permintaannya Bu Windy itu bagaimana sih? Kondisi ideal yang saya harapkan ini Bu ya. Jadi ketika anak-anak saya kasih tugas itu ya mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh gitu ya. Ketika ada materi dari saya, tugas dari saya, itu ya dikerjakan lah gitu. Jangan hanya sepintas lalu terus nggak dikerjakan, terus nggak ada tanggung jawabnya sama sekali gitu loh anak-anak itu Bu Sri. Jadinya kan gemes gitu ya Bu ya. Terlihat anak-anak seperti itu gitu loh. Kalau saya tangkap nih penyebabnya salah satunya ini karena kurang tanggung jawab ya Bu Windy ya berarti ya kalau dari Hmm. yang Ibu Hmm. ceritakan. Mungkin ada penyebab yang lain mungkin kenapa anak-anak tidak mengumpulkan tugas sesuai dengan yang diminta oleh Bu Windy. Hmm, kalau menurut saya sih, kadang sih saya berpikir apa itu karena terlalu berat ya bagi mereka ya. Maksudnya itu beban-beban soalnya apakah mungkin terlalu rumit bagi mereka itu kadang saya juga berpikir seperti itu sih Bu gitu loh. Eh, Mungkin karena mungkin di SD-nya bahasa Inggrisnya belum terlalu mahir atau seperti apa sehingga mungkin soal yang saya berikan apakah terlalu berat, apakah proyek yang saya berikan terlalu berat. Itu kadang saya juga berpikir semacam itu sih Bu. Tapi balik lagi itu adalah tanggung jawab mereka kan yang harus mereka lakukan supaya terbentuk kedisiplinan dalam diri anak-anak gitu loh. Dan kalau saya masalah tanggung jawab dan sebagainya kadang kan susah mentolerir gitu loh Bu. Akhirnya kan ya itu tadi ujung-ujungnya kan di emosi saya gitu loh. Gitu sih Bu Sri. Penyebabnya ya Bu Windy ya kalau Mm-mm. diminta nilai nih
antara 1 sampai 10 tentang tanggung jawab siswa nih, karena tadi kan salah satu penyebabnya adalah tanggung jawab ya, kurang tanggung jawab gitu ya Bu Mia ya. Tanggung jawab anak-anak itu dinilai berapa sih kalau menurut Bu Windy di antara 1 sampai 10 itu? Hmm, kalau menurut saya sih sekarang kita ke 6 gitu ya, Bu ya. Karena eh, masih banyak yang belum mengerjakan tugas kayak gitu ya. Jadinya ya masih ada 6 aja lah, 6, 6, 6 kalau Nah, saya anak itu. Iya. oke. Kemudian kalau disuruh menilai lagi nih Bu Windy ya, dari antara 1 Ya. sampai 10. Bu Windy ingin meningkatkan ke angka berapa nih supaya anak-anak itu memiliki tanggung jawab, idealnya begitu Bu Windy? Kalau saya disuruh itu ya harusnya anak-anak tanggung jawabnya 7,5 gitu, 7,5 Bu, karena tanggung jawab itu penting dan tapi saya masih berpikir gini, oh iyalah masih kelas 7 gitu loh. Karena memang sifat kekanak-kanakannya kan mungkin masih ada gitu ya Bu ya. Jadinya 7,5 nggak cukup menurut saya itu Bu. Hmm, 7,5 antara ya, 7 dan 8 ya. Ini kan 7 ke 8 gitu ya. ya, iya. Nah, 7,5 ini kalau misalnya Aja. digambarkan gitu ya Bu Windy ya. 7,5 itu gambarannya seperti apa sih supaya nilainya itu 7,5 menurut Bu Windy tentang tanggung jawab anak-anak itu supaya bisa mengerjakan tugasnya Bu Windy dengan baik mungkin. Ya. Kalau 7,5 itu sih ya berarti anak-anak itu ketika dikasih tugas ya mengerjakan. Apakah itu benar atau salah kan nanti tetap kita diskusikan di kelas gitu ya. Jadinya tetap gitu ya, tetap ada tanggung jawabnya gitu ya. Jadi ada tugas ya dikerjakan. Nanti kalau salah kan bisa diperbaiki dan itu salah satu bentuk tanggung jawab anak-anak gitu, Bu. Hmm, gitu sih, Bu. Atau mungkin sebelumnya Bu Windy pernah memiliki cara atau metode atau strategi gitu ya yang sebelumnya dan berhasil gitu. Jadi anak-anak itu semuanya satu kelas itu mengumpulkan tugasnya dari Bu Windy. Kira-kira strategi seperti apa Bu Windy yang sudah Hmm, pernah dilakukan? oke. Yang sudah saya pernah lakukan itu ya tidak memberikan apa ya, Bu ya, eh, terlalu banyak tugas itu mungkin. Terus kemudian yang pernah saya lakukan itu dari bentuk tanggung jawabnya anak-anak itu nggak hanya di pelajaran aja sih, misalnya dari yang lain, misalnya di kelas dan lain sebagainya, itu masuk di dalam contoh yang sudah saya lakukan. Jika misalnya meminta tolong kepada anak sesuatu gitu ya, tolong ambilkan ini dan mereka mengambilkan dan mereka mengembalikan itu pada tempatnya. Misalnya gitu kan bentuk tanggung jawab anak-anak gitu loh. Kalau misalnya ada tugas, oh dikerjakan dengan baik, oh, itu berarti juga bentuk tanggung jawab yang sudah saya lakukan gitu, Bu. Oke, bagus sekali. Mungkin nih ada cara lain lagi supaya anak-anak ini bisa meningkatkan tanggung jawab nih Bu Windy tentang tugas yang sudah diberikan. Kira-kira ada cara lagi nggak selain yang sudah pernah Bu Windy lakukan sebelumnya itu? Sepertinya cara yang perlu saya lakukan ini untuk meningkatkan rasa tanggung jawab anak-anak itu kayaknya perlu komunikasi yang apa ya, yang lebih dekat lagi gitu ya. Mungkin anak-anak perlu diberikan gambaran supaya supaya anak-anak itu bisa lebih fokus, lebih tanggung jawab kepada tugas yang diberikan gitu loh. Ketika diberikan gambaran, ini adalah tanggung jawab kalian ya, ya harus dilakukan gitu loh. Karena itu adalah tugas kamu, kewajiban kamu sebagai seorang siswa. Mungkin itu sih. Oke, bagus sekali. Luar biasa nih, sepertinya idenya Bu Windy itu strateginya bagus sekali menurut saya. Kira-kira nih supaya strateginya Bu Windy ini bisa berjalan dengan baik nih ya. Kita akan identifikasi dulu nih kekuatannya nih.
kekuatan apa sih yang dimiliki Bu Windy supaya strategi yang nantinya akan dijalankan Bu Windy ini berjalan dengan baik, Bu Windy? Oke, kira-kira ini kekuatan yang sudah saya miliki yaitu ya dalam manajemen kelas saya rasa saya sudah bagus Bu. Jadi ketika meminta anak-anak mengkondisikan anak-anak itu menjadi hal yang bisa saya lakukan dan itu menjadi kekuatan saya gitu ya. Ketika manajemen kelas saya itu saya rasa baik, oke lah anak-anak setelah diberikan pemahaman bahwa itu tanggung jawabnya ya perlu saya utarakan juga ke anak-anak gitu. Kalau itu memang tanggung jawab mereka dan itu manajemen yang ada di dalam diri saya itu menjadi kekuatan saya. Oke, selain kekuatan, ada nggak kelemahan atau hambatan nih Bu Windy? Bisa diceritakan mungkin faktor yang menghambat yang nantinya strateginya Bu Windy ini kurang berjalan dengan baik, mungkin kiranya seperti itu. Ada sih Bu, kalau hambatan saja. Misalnya kalau nggak ada kerjasama yang baik ya, terus kemudian anaknya juga kurang kesadaran dirinya, itu mungkin akan jadi hambatan bagi saya. Terus juga ketika tidak ada koordinasi dan kerjasama dengan wali kelas atau guru yang lain, saling mengingatkan mungkin juga akan menjadi hambatan bagi saya itu begitu, Bu Sri. Oke, oke. Hambatannya itu ya, Bu Windy ya. Ada nggak sih solusi supaya hambatan ini bisa teratasi kalau menurut Bu Windy ya? Kalau menurut saya sih eh, untuk mengatasi hambatan ini ya perlu ada komunikasi yang intensif. Ketika ada anak yang tidak mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas, kita perlu berbicara kepada wali kelasnya minimal. Kenapa sih anak ini kok sering tidak mengerjakan tugas gitu? Mungkin dari situ dapat digali, kemudian ketemu permasalahannya apa, dan kita biasanya diskusikan bersama. Mungkin akan semacam itu, Bu. Oke, luar biasa sekali nih idenya Bu Windy. Kira-kira Oke. berapa lama nih Bu Windy untuk merencanakan strategi tersebut supaya bisa berjalan Bu Windy? Kalau waktunya sih kayaknya perlu perencanaan ya Bu ya dalam pembelajaran dan harus segera ini ya karena itu adalah bentuk tanggung jawab dan itu adalah karakter gitu ya. Jadi nggak perlu waktu lama sih mungkin dalam pembelajaran karena bahasa Inggris itu ada 1 minggu sekali gitu ya Bu. Jadinya eh, setiap kali pertemuan mungkin bisa saya utarakan bahwa tanggung jawab itu adalah paling penting dan karakter begitu. Tidak peduli misalnya soalnya tugasnya itu salah atau benar, yang penting ada usaha untuk bisa mempertanggungjawabkan tingkah lakunya. Bu. Oke. Kemudian mungkin ada dukungan yang Bu Windy butuhkan supaya idenya itu bisa segera terrealisasi nih Bu Windy. Kira-kira dukungan apa yang Mhm. dibutuhkan? Ya, kalau dukungan yang saya butuhkan ya tentu dari wali kelas yang paling utama. Orang tua juga penting ketika di ada anak-anak yang tidak mengerjakan tugas, itu memang perlu dikomunikasikan dengan orang tua juga supaya bisa memantau anak-anaknya di rumah dan juga kepada wali kelasnya tentunya tadi dan juga tentu ada dukungan dari kepala sekolah supaya ada tindak lanjut dari permasalahan-permasalahan ini. Begitu, Bu. Berarti yang saya tangkap nih dukungan dari semua warga sekolah, juga wali murid gitu ya Bu Windy ya. Ya, 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 ya. Betul. Kemudian kalau saya tanya nih Bu Windy, komitmen seperti apa yang bisa Bu Windy lakukan supaya rencana itu berjalan dengan baik Bu Windy? Hmm. Kalau saya sih komitmen harus konsisten ya. Ketika memberikan anak-anak untuk kamu harus bisa bertanggung jawab gitu loh. Ketika ada tugas yang diberikan, ya kamu gimana caranya kamu bisa bertanggung jawab itu komitmen yang perlu saya bangun bersama anak-anak bersama-sama gitu loh. Itu adalah bentuk tanggung jawab yang harus kamu lakukan ya harus kamu lakukan gitu. Tidak boleh melarikan diri gitu ya. Jadi komitmennya saya harus konsisten dalam mempelajari anak-anak untuk bisa bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.
Oke, harus konsisten nih intinya mungkin. Iya, iya. Luar biasa sekali percakapan kita hari ini, Bu Windy. Kira-kira nih Ya, dari Bu terima Windy kasih. dapat apa aja nih dari pembicaraan yang kita lakukan hari ini dari Hmm, sesi ngobrol kita ini iya, ya Bu Windy iya. ya. Akhirnya sih lega sih ya. Iya, akhirnya bisa menemukan solusi ya, karena tadi kan sempat bingung ini harus diapakan sih anak-anak gitu ya. Akhirnya jalan mungkin perlu komunikasi lagi dengan wali kelas, terus memberikan pemahaman lagi karena memang dari SD ke SMP masih butuh proses seperti itu. Itu sih Bu. Oke, rasanya gimana nih sekarang Bu Windy? Ya, Kalau tadi katanya emosi ya udah Bu lega Windy sih. ya dari Iya, sekarang iya. perasaannya Ya, emosi. Iya, iya, iya. Sudah lega dan apa insya ya? Allah nggak emosi lagi. Emosi lagi, ya, sudah Emosi. emosi lagi. Ya, ya. Oke. Saya jadi tidak sabar nih menunggu cerita berikutnya tentang rencana yang ingin Bu Windy lakukan ya. Mungkin Iya, iya, iya. dengar lagi ceritanya Bu Windy lain kesempatan kapan kita ngobrol-ngobrol lagi begitu Bu Windy. Kapan kira-kira Bu Oke, Windy? ya. Bu Windy? Ya, mungkin seminggu atau 2 minggu lagi kita bisa ketemu lagi. Nanti saya cerita-cerita lagi tentang perkembangan anak-anak saya. Sudah mengerjakan tugas saya atau belum gitu ya, Bu, ya. Oke. Siap-siap. Nanti Ya. jawab aja kalau Oke. mau ngobrol sama saya. Terbuka 24 jam. Iya, iya, iya. Oke, Oke. sampai ketemu lagi Kapan di sih lain kalau saya butuh? kesempatan. Kita ngobrol lagi ya Bu Windy Terima ya. kasih. Ya, terima Assalamualaikum. kasih Bu Sri. Waalaikumsalam. Baik, Bu Yani. Alhamdulillah ya, tadi sudah melakukan kegiatan coaching bersama Bu Windy. Gimana perasaannya Bu Yani setelah melakukan kegiatan tersebut? Alhamdulillah senang Bu Sofi karena saya merasa bisa mengarahkan Bu Windy untuk mencari solusi atas permasalahannya. Wah, luar biasa ya Bu. Tadi saya lihat juga kegiatannya juga berjalan dengan baik, tapi ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan nih pada Bu Yani. Ya Bu. Kira-kira tadi apa saja yang sudah Bu Yani lakukan pada saat coaching terkait dengan tadi indikator ketercapaiannya Bu Yani. Tadi yang pertama adalah apa namanya menjadi pendengar yang baik dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira gambarannya seperti apa tadi Bu Yani sudah melakukan? Bisa diceritakan secara singkat? Oke, untuk indikator yang ingin saya kembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya Bu Sofi ya. Sepertinya saya kurang mendengarkan aktif ya. Jadi ada gangguan sana sini mungkin tadi ya. Jadi saya kurang fokus dalam menanggapi cerita Bu Windy. Tapi untuk yang pertanyaan berbobot sepertinya saya sudah cukup baik. Jadi pertanyaan apa saja yang akan saya gali sehingga saya bisa mengarahkan coach saya untuk menemukan solusi yang diharapkan. Iya, iya. Tadi saya juga sudah melihat bahwa Bu Yani sendiri dalam proses coachingnya sudah menunjukkan alur tirta, mulai dari menanyakan tujuan dari kegiatan coaching, kemudian Bu Yani juga sudah melakukan identifikasi masalah terkait dengan masalah si coach, kemudian ada juga menanyakan terkait dengan aksi nyata, dan yang terakhir komitmen dari si coach sendiri. Namun, di sini tadi saya sudah melakukan observasi, memang ada beberapa satu hal yang mungkin perlu dikembangkan gitu ya Bu Yani secara kompetensinya. Tadi Bu Yani sudah bagus dalam hal menggali pertanyaan dari si coach tersebut. Namun terkait dengan menjadi pendengar yang baik ini loh, yang mungkin nanti bisa dikembangkan oleh Bu Yani sendiri. Nah, kira-kira langkah apa yang mau Bu Yani lakukan untuk memperbaiki menjadi pendengar yang baik itu seperti apa? Oke, mungkin yang akan saya lakukan untuk menjadi pendengar yang baik nih mungkin saat saya coaching berikutnya ya. Ini kan berhubungan dengan fokus saya ya. Jadi mungkin saya akan
lebih fokus lagi dengan cara mungkin menenangkan diri, dengan cara menarik nafas yang panjang saat saya akan mengajukan pertanyaan, dan saya tidak tergesa-gesa mungkin dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya bisa menangkap apa yang ingin diceritakan oleh coach saya. Iya, luar biasa sekali. Intinya tadi dari gambaran kegiatannya Bu Yani bersama si Koci sendiri, saya lihat sudah bagus, sudah memenuhi dari adanya prinsip-prinsip dari adanya coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi, namun memang ada beberapa potensi yang harus dikembangkan dari diri Bu Yani sendiri. Nah, yang terakhir nih Bu Yani, mungkin ada apa ya, refleksi ataupun umpan balik terkait dengan kegiatan observasi hari ini itu seperti apa? Oke, refleksi. Banyak sekali yang saya dapatkan dari kegiatan supervisi hari ini ya, Bu Sofi ya. Dari mulai rencana saya tentang coaching hari ini, kemudian apa yang akan saya tingkatkan, apa yang ingin saya kembangkan, kompetensi yang mana saja. Saya mendapatkan gambaran ya, oh ternyata yang kurang ditingkatkan itu yang bagian ini, kemudian yang perlu ditingkatkan itu yang bagian ini, yang sudah baik yang mana, seperti itu. Jadi tahu, oh iya yang ini yang ditingkatkan. Ya, jadi memang kadangkala apa ya, kita sudah berusaha untuk menjadi si coach yang baik gitu ya, tapi ternyata mungkin di lapangan kita kurang konsentrasi, kita kurang mendengarkan, kadang-kadang kita juga kurang memahami apa yang disampaikan oleh si coach tersebut. Dan mudah-mudahan untuk kegiatan coaching berikutnya Bu Yani bisa jauh lebih baik, kemudian juga bisa mengembangkan kompetensi yang tadi dirasa kurang gitu ya Bu Yani ya. Baik, itu saja untuk kegiatan observasi kita hari ini, Bu Yani. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Juga terima kasih atas bantuan hari ini, Bu Sofi. Sama-sama. Kita tahu Ya, mana yang akan berikutnya. siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.